Pak? Ya, poin satu. Poin satu. Nah, kalau dikembalikan dari Pak Sugeng, Ya. berarti itu jelas uang kami. Ya. Karena tadinya juga uang kami. Ya. Dan harus dikembalikan ke Poin 2 dari laporan hasil pemeriksaan itu, audit itu, uang yang diterima itu diserahkan ke pemenang lelang kubu PJ, Pak. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, Ya. mungkin saya mewakili daripada rekan-rekan. Setelah mendapat pengembalian dari Pak Sugeng, jadi lamun ngomongnya mah kita tanah di darat, duit dibalik akan menang banyak dong Pak. Kon di nama anak, dibalik nama anak, dibalik akan mang pemenang Pak PJ ya. Artinya Pak, ada jaminan dulu lamun Pak Sugeng menagih, tapi gak pada ngomong konon. Soalnya tanah harus digarap, aja sampai 2 kali Pak, 2 kali korban maksudnya Pak. Kita menyerahkan kepada tadi yang sudah di rekomendasi, terus tiba-tiba Pak Sugeng menagih dengan haknya. Kita pilih lagi tanah syarat, artinya tanah negara Pak. Lamun kita dibayar, kok ini utang tiba-tiba kenekakan, kita ditagih 2 kali korban Pak. Kita mewakili mungkin perasaan mereka juga begitu, bukan daripada bisa ngomong Pak, punten. Jadi saya minta jaminan bagaimana kalau Pak Sugeng tiba-tiba nanti menuntut hak sebagai pengelola anggaran. Itu aja Pak, ada jaminan. Sebab kami tidak mau 2 kali. Betul tidak Pak? Nah, begitu Pak. Baik Pak, kalau kami, saya pribadi gitu Pak, mendapat tembusan laporan hasil audit itu kami jalankan sesuai dengan yang tertuang dalam laporan ini Pak. Betul Pak, tapi Ya. Bapak juga harus mengerti posisi saya, Ya. petani. Betul. Hanya menjalankan begitu, bagaimana dengan nasib-nasib kami? Betul Pak. Tapi Ya. nanti juga kan gini Pak, satu persatu kita selesaikan ini. Kemudian masa tanam itu waktunya kapan Pak? Karena kalau misalnya itu tidak akan selesai-selesai nih Pak, Betul. hasil audit ini. Ya kalau kita mengacu kepada bulan Maret lelang Pak, itu masih dalam penguasaan orang lama sebetulnya Pak. Ya. Iya, kalau saya ikut lelang pada waktu itu saya garap karena mungkin oleh mendapat kwitansi daripada Pak PJ. Sementara garapan itu masih masih dalam penguasaan orang lain. Bulan Maret itu. Betul. Iya, yang saya minta sekarang dari bapak-bapak yang itu Pak, bagaimana nasib kami ketika dapat uang pengembalian dari Pak Sugeng harus diserahkan kepada apa jaminannya? Iya, apa jaminannya kalau Pak Sugeng nagih? Kita tidak mau 2 kali jadi korban. Kiranya dapat bapak-bapak juga memahami dong perasaan kami sebagai petani. Capek Pak saya tuh Pak, dari tahun berapa kumpulan mani, ada wajah batak. Pak beres, bapak dan ribut baik. Saya langkat camat bari, punya kecamat. Saya langkat Pak Kubu bari kecamat baik konon enggak. Ampun. Ya coba, saya mohon ini suara petani Pak. Jangan sampai Bapak menjalankan begitu, kami jadi korban nanti. Ya pada bolong kali lubang itu pengawan Pak. Ya Pak, gini, saya ambil jalan tengahnya, karena kalau misalnya tidak diselesaikan, pasti akan berlarut-larut Pak, permasalahan ini. Betul, Satu persatu. Betul, Pak, Ini, tapi kami minta penjelasan Pak. ya, ini kita selesaikan. Ya. Ya, kita selesaikan. Nanti kita lihat lagi masa garapannya. Karena terus terang aja Pak, waktunya itu kan ini kan 60 hari Pak, harus diselesaikan. Bermasalah garapan atau tidak, Ya. yang saya minta jaminan itu ketika saya menerima pengembalian dari Bapak Sugeng, kan uang saya ini, Ya. uang saya, alurnya katanya harus diserahkan kepada pemenang lelang pada waktu itu Pak PJ. Nah, kita pun lalu tiba-tiba Bapak Sugeng menuntut hak sebagai pengelola anggaran di desa, siapa sih tanggung jawab? Ya Bapak, jangan hanya mendengarkan alur daripada itu, pikirkan juga nasib kami Pak. Jangan sampai 2 kali nanti ribut Pak. Ya. Maka nanti barangkali tambahan dari Pak Inspektorat atau Pak Kubu bisa menjelaskan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, agenda hari ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Camat dan sudah kita lalui bersama. Agenda pertama adalah Pak Pengurus Penitip menyerahkan uang yang telah ditarik kepada penggarapnya. Kemudian hari ini para penggarap akan mengembalikan ke pemenang lelang UBJ. Jadi saya sedikit menjelaskan apa yang tadi Bapak tanyakan. Boleh nggak Pak? Ya. Jadi kalau saya jelaskan bahwa APBD 2021 itu bersumber dari musim tanam 2021-2022. Artinya APBD itu terpenuhi sumber pendanaannya dari musim tanam yang telah dilelangkan di 2021. Nah sekarang sudah kita semua tahu bahwa bulan Maret itu sudah dilelang oleh UPJ dan kelihatannya Bapak bingung, kok pemenang lelang Maret harus begitu bayar, begitu garap, langsung garap. Ya kan nggak bisa Pak, yang dilelang itu kan ada musim tanamnya. Artinya selepas dari musim tanam 2020-21 baru pemenang lelang itu menggarap musim tanam 21-22. Jadi tidak mungkin begitu hari itu bayar langsung garap. Kan ada waktunya Pak. Dan sumbernya juga jelas seperti itu. Jadi yang kedua yang Bapak tanyakan, ada nggak jaminan? Ya kalau nanya jaminan ya ke Pak Pur. Yang nggak masuk masalahnya gini Pak, kita kan harus dibayar. Iya. Kita mewakili, jangan sampai kan itu ada kerugian 2 kali Pak, Iya. bukan 2 kali. Kalau menurut alur itu ya boleh-boleh saja. Tapi nasib kami bagaimana? Tolong perhatikan juga dong Ya Pak. artinya kan tadi selesai hati Bapak Pak Sugeng harus jaluk maning beli kata nggak? Ya. Terus jawaban gue apa ya? Ya. Harus jaluk maning boten nggak? Ya. Padahal secara aturan kan sudah dipenuhi Pak. Dan di 2021 itu kalau kita terangkan itu ada 2 kepemimpinan Pak. Pak PJ dari Januari sampai Juli, Pak Sugeng dari Agustus sampai Desember. Uang yang 487 juta itu adalah hak dari KUU Definitif dan KUU PJ Pak. Itu sudah dibagi Pak. KUU PJ itu dari Januari sampai dengan Juli dan perangkatnya. Begitu juga Pak Sugeng. Pak Sugeng juga mempunyai hak atas uang yang 487 tadi Pak. Dan itu ada uangnya. Seperti itu. Jelas betul Pak? Jadi garis besarnya kembali Mang Pak Sugeng. Maukah pertanyaan kita apa? Punten mau apa? Kamu kita ngomong nggak? Iya, artinya kan Kembali Bapak kepada- bertanya kepada Iya. Sugeng. Ini secara normatif, secara aturan Ya. sudah ada truk-truknya gitu loh Pak. Ya kali kita wong kami Bapak mengerti aturan hukum dan sebagainya, Iya. jelas kita perlu balikan duit, tiba-tiba Bapak Sugeng Iya. sebagai KUU definitif, artinya kan tiba-tiba meminta, woi Min, Menek, Iya. siapa sampean juga harap beli, jadi garap dong Pak. Berarti kewajiban menggarap berapa? Sebagai warga negara yang taat, perlu bayar pala. Iya Pak. Ya, betul. Nah, jadi arti dalam Pak Sugeng tiba-tiba kan Bapak kan dengar loh. Bapak Sugeng Pak Priwe. Iya, Ya, itu, Pak, ya. mumpung sekarang ada orangnya Pak. Nah, Mumpung sekarang ada orangnya nih. Bapak minta jaminan. Bapak keterangannya kembali Pak Sugeng. Artinya kan seperti itu kalau Nah, kami. lamunan Pak Sugeng nanti Priwe. Kan tadi APBD-nya sudah dijelaskan Pak. Kita mah beli dulu APBD. Nah, Kita mulai punya jaminan software.
Kita mau ngerti nih, APBD, kenapa kita mau tani? Iya. Ada sampai korban 2 kali. Hari ini pertemuan selesai, supaya clear, kita minta jaminan, paling tidak supaya tetap. Bakal samar-samar kembalikan kepada Bu Sugeng, kepada Koba. Saya tanya, Kita yakin Pak Bu Sugeng akan minta apa? mumpung ada orangnya Pak. Sekarang mumpung ada orangnya nih. Bapak tanya. Ya itu mah hak dia Pak. Artinya seperti itu Nah, Pak. kalau seumpama Bapak Bu Sugeng, kita bandoleti, cuma hak kita ibaratnya. Kalau tanya hak, tadi kan sudah saya jelaskan Pak. Hak Pak Punggu Sugeng itu dari Agustus sampai Desember. Versi Bapak, kalau versi Pak Bu Sugeng kan kita nggak tahu. Tahu versi saya, versi undang-undang itu Betul. Pak. Apa yang dibicarakan Seperti oleh Bapak, itu, seperti ya. oleh Bapak. Tapi Bapak Bu Sugeng juga nggak kalah penting, dia juga berhak saya kira. Yang saya takutkan itu begitu Pak. Hak Intinya Pak saya Bu bisa Sugeng. ngomong kali lah. Ngapunten Pak, Bapak Sugeng haknya dari mana? Dari Agustus sampai Desember Pak. Itu tuh. Jelas nggak Pak? Bismillahirrahmanirrahim, sampean-sampean sikap menjalankan duit. Mau kita mewakili sampean-sampean. Aja sampai dia diserahkan, tiba-tiba Bapak Sugeng, tuh, si kopi sampean dewek 2 kali. Pengennya kita mah ya bos supaya beres, Bu. Tapi siapa yang menjamin kalau Pak Sugeng dengan apa namanya sebagai gurunya dia meminta, karena sawah ini pas digarap, kita dewek sawah digarap, duit dibayarkan maling, pun menang banyak. Sementara kan duit dibayarkan lagu kita gede, jadi masih tangan kita hak saya, kamu konon. So, kita lamunan laka jalan keluar yang menjamin begitu lebih baik untuk saya all out. Nanti dulu Pak. Ya nanti dulu Pak. Ini nggak akan beres-beres. Dulu Pak. Enggak. Pak Ebe, tolong jangan keluar dulu gitu. Sudah dijelaskan, saya harus berpromosi. Iya kan belum dijelaskan, Pak Bukunya ada, makanya harus bareng-bareng berpikiran dingin tuh, berkepala dingin gitu. Semua permasalahan pasti bisa diselesaikan Pak. So, Bapak punya pemikiran seperti itu. Pak Sugengnya ada Pak Bukunya. Kan tadi juga saya lemparkan ke Pak Sugeng, tapi inspektorat dulu nanti menjelaskan. Terus ke Pak Tugu. Sekarang ke Pak Tugu. Bentar. Terima kasih Pak Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan pertanyaan tadi, langsung aja Pak ya. Terkait dengan pertanyaan dari masyarakat penggarap, sebenarnya saya juga menyayangkan dari dulu saya jawab sudah undur diri ya. Tapi saya nggak bisa, termasuk bersama saya yang lain juga bisa melarang pribadi. Pada intinya saya menyayangkan, saya belum menjawab sudah dulu lah. Jadi begini, izin ya, ini versi saya yang akan menjelaskan berdasarkan laporan hasil audit investigatif dari inspektorat. Pertama, untuk diketahui semua rekan, terutama para penggarap dan termasuk rekan-rekan media, ini perlu dipahami bahwa LHA yang saya terima ini dokumen resmi yang diberikan oleh inspektorat kepada saya. Saya pelajari dari halaman 1 sampai dengan halaman terakhir. Di halaman pertama pembukaan, surat dokumen ini ditujukan kepada Bupati Indramayu dengan nomor 700/319/ sifat rahasia.
karena dokumen ini bersifat rahasia, maka hanya pihak-pihak terkait yang mendapatkan informasi terkait dengan laporan hasil audit investigatif. Bukan begitu Pak Inspektor? Ini rahasia Pak. Kalau mau dilihat sud depannya saja. Ini rahasia. Hanya diinformasikan kepada, diberikan kepada saya ahli Dharma Pak. Suara yang bervolum ini. Mangga pun terjadi di poslet. Cek. Lalu berorang saya buta. Buta. Siapa di Mas Prabu? Update terus. Cek. Begitu kalau benar mangga. Cek. Suara ya cek naik. Wih, kayak artis buat cek shot. Saya lanjutkan. Kembali, laporan hasil audit investigatif yang diberikan Inspektorat Kabupaten Indramayu dalam hal ini sifatnya rahasia. Kenapa rahasia? Jelas tertulis di sini rahasia. Inspektorat hanya memberikan dokumen ini kepada 1. Bupati Indramayu, 2. Kepala Kepolisian Resort Indramayu Kapolres, 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Indramayu, kemudian kepada Camat Sidang, selanjutnya adalah kepada UU Babadan. Jadi isi dari laporan hasil audit investigatif ini adalah murni rahasia sesuai dengan peruntukannya dan diberikan kepada pihak terkait. Clear dari pertama itu dulu. Dalam laporan hasil audit investigatif ini, lamun cerita wong dongeng maka dawa sangat ujung sewo sampai tekan ujung Kalideres di Pragat di Morani Sebetul. Tapi dari cerita semene ABCD diperoleh 2 poin, yaitu simpulan dan rekomendasi. Simpulannya di sini menyatakan pelaksanaan yang dilaksanakan. Simpulan berdasarkan LH Inspektorat ya, berdasarkan LH Inspektorat mengeluarkan simpulan bahwa telah cukup bukti UU Babadan Sugeng Sari Biswanto melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melelangkan dan menyewakan tanah aset desa tahun 2021. Sehingga keluarlah rekomendasi. Rekomendasi isinya adalah juga bahwa salah sebagai hari. Rekomendasi adalah 1. Kita ambil poin yang pokok saja dulu Pak. Rekomendasi yang paling pokok ada 2. 1. UU Babadan Kecamatan Sindang dalam hal ini saya mengembalikan hasil sewa tanah bengkok, hasil garapan tanah bengkok kepada penggarapnya saya sendiri yang kemarin ikut lelang saya tanggal 30 September tahun 2021. Ini saya sedikit ceritakan Pak, karena di luar ini ceritanya seliuran macam-macam nih, biar gak diedit, biar gak di cutting, gak akhirnya mencari sepihak, pembenaran sepihak. Saya ulangi, rekomendasi pertama UU Babadan mengembalikan kepada penggarapnya yang telah dilakukan pada tanggal 30 September lelang sewa secara terbuka Pak. Ini awas, jangan dipelintir. Saya punya dokumennya, punya rekamannya, baik tertulis audio visual. Kemarin itu lelang terbuka Pak, 30 September 2021 pelaksanaan lelang terbuka dan Bapak hadir semua pada saat itu, diantaranya ada di sini. Hadir Pak, ada dokumentasinya. Kalau pengelak kayak apa ada filmnya Pak. Proses pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh kami UU Babadan, apa dasarnya? Pertama, amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, turunnya peraturan pemerintah sampai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat 4 yang mengatur bahwa kepala desa diberikan kewenangan untuk mengelola aset desa. Jadi secara kewenangan
saya sebagai kumuh definitif yang dilantik tanggal 16 Agustus tahun 2021 berhak untuk mengelola aset desa. Karena apa? Karena kumuh diatur oleh undang-undang sebagai kuasa pengelola anggaran di desa. Maka atas dasar rujukan peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut kami lakukan. Kaitan dengan kapan waktu dilaksanakan secara aturan spesifik tidak ada, Pak. Dan itu dipertegas oleh pihak inspektorat kapanpun bisa dilakukan. Arab Januari, Arab Desember ya Pak. Gitu Pak ya. Januari pun boleh Pak nanti Pak. Bulan siji oli lelang. Ya kan? Aturan tidak melarang. Tapi secara kewenangan lokal kita harus bisa melihat kondisi ketinggian masyarakat. Kalau lelang di bulan 1 sampai bulan 4 itu masa paceklik Pak. Petani lagi butuh modal. Karena musim rendang itu dari mulai Oktober sampai dengan Maret. Lagi butuh duit petani, tuku pupuk, biaya ongkos tandur dan lain-lain. Maka kumuh juga harus memperhatikan kondisi masyarakatnya. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 1 tahun 2015 tentang kewenangan lokal berskala desa. Kami ikuti aturan itu, Pak. Walaupun secara spesifik kaitan aturan harus kapan-kapan itu belum diatur, saya belum lihat kan, belum lihat. Tapi kemarin disampaikan oleh pihak inspektorat bahwa pelaksanaan lelang tidak terikat dengan aturan. Waktunya, maksudnya kapan waktunya tidak ada aturan. Jadi sempat saya tanya, Pak, andaikan kemarin Pak PJ itu lelang bulan 3, bulan Maret, lalu kalau saya lelang di bulan 1 gimana Pak? Dijawab oleh pihak inspektorat, boleh, tidak dilarang secara aturan. Tapi balik maning harusnya kumuh dalam kondisi masyarakat. Mau gak? Dan paceklik, cekak lelang. Di satu sisi jika butuh garapan, di satu sisi laka duitnya. Akhirnya kalau kumuh tidak memperhatikan kondisi masyarakat, lelang di bulan Maret dalam kondisi paceklik, pengen oleh garapan, pengen oleh lelang sawah, pengen kerja nantinya sebagai petani, laka uang tidak ada uangnya, maka memaksakan diri untuk hutang keluar, Pak. Jadi utang di bank angel jaminannya, maka berkeliweranlah. Mohon maaf, bank-bank tuyul yang tanpa syarat bisa meminjamkan dengan catatan kembangnya pekari gede, Pak. Kalau tidak, nanti kepada para cukong tempuran dengan cara dipinjami tentunya mohon maaf, barangkali harganya berbeda karena petani tidak akan bisa mengendalikan harganya sendiri, terikat dengan itu. Jadi harusnya kumuh itu melihat dalam kondisi itu, walaupun secara aturan diperbolehkan. Pertimbangan itu, kalau memang seorang kumuh itu mau memperhatikan kesejahteraan masyarakat, idealnya lelang itu setelah sadonan, Pak, setelah musim gadu, rendem panen, kemudian musim gadu panen baru lelang. Ada rezeki entah seberapa untuk ikut garapan lelang. Tapi karena dipaksa ke situ, maka bahasa bapak-bapak di media itu duit oleh utang. Ya karena dipaksa, Pak, belum waktu lamun lahiran prematur dikeluarkan baru dingin. Itu. Saya cerita sejarah. Kenapa? Saya harus mengklarifikasi ini. Saya belum pernah mengklarifikasi. Media berseliweran, informasinya sepihak. Kenapa sepihak? Hanya dari sebelah. Dari pihak bapak-bapak tidak pernah konfirmasi ke saya. Tidak pernah. Ujung-ujung langsung media rilis sekian. Mohon maaf rekan-rekan media. Mohon maaf. Tidak semua rekan-rekan media. Kita yakin. Kode etik jurnalis pasti dipakai. Karena pernah saya juga masuk di wilayah situ. Nah ini menjadi kegaduhan di lapangan. Karena tidak berimbang informasinya. Masyarakat kita ini masyarakat kebanyakan masyarakat awam, Pak. Beli garap ngurusi mengkonon-mengkonon, yang penting beli cara bekerja, garap sawah, warnanya kencang, mana? Jadi nggak berpikir macam-macam. Kita sebagai pejabat-pejabat di atas ini yang mengayomi masyarakat
urusannya kita-kitaan. Masyarakat mau buruh bekerja dengan tenang. Nah, yang kita pejabat di atas ini jangan membuat kegaduhan dengan cara tadi. Ini saya sampaikan, Pak. Mohon maaf terutama kepada rekan-rekan media yang hadir di sini. Kita tidak mengeneralisir informasi yang disampaikan media. Tidak semua rekan-rekan media seperti itu. Tapi ini ada media-media hacker, buzzer, yang sengaja memframing sehingga menyudutkan salah satu pihak. Seharusnya konfirmasi dulu dong ke kita. Ini kan banyak persoalan yang tidak ketemu. Nah, ini kembali pada masa garapan. Pak UPJ lelang di bulan Maret, kemudian mendapatkan hasil lelang sekalian rekan media supaya ini live, Pak. Kemudian menghasilkan lelang. Saya lihat di perjalanan rekening koran, uang hasil lelang itu dimasukkan 13 April sampai dengan 13 April dan 14 April tahun 2021. Itu masuk semua, Pak, di zaman pemerintah sebelumnya. Kemudian tanggal 15 April ludes lagi durung dia kubu. Ini supaya paham, Bapak-bapak, jangan berpikir negatif dulu nanti di lapangan. Kita buka dulu di sini. Nah, kaitan dengan pertanyaan, kenapa sudah ada lelang kemudian dilakukan lelang? Karena idealnya secara kepemerintahan, begitu purna bakti, purna jabatan kepala desa yang sebelumnya, terus pergantian kuil definitif yang baru, aturannya harus ada serah terima pertanggungjawaban, Pak. Saya tahu dari mana bahwa itu sudah ada lelang. Saya tahu dari mana bahwa uangnya sudah ada. Saya tahu dari mana karena nilai sisa sekian. Itu kan harus ada serah terima pertanggungjawaban. Pak Kubu kita tidak balik pamit umai ini dikenai sampean. Ki barang-barang yang jauh rumah kita sudah balik ceker. Anak kulkas, anak lemari, anak apa bener beli. Kan itu, Pak. Kudu aturannya paham dingin. Maka kembali apa yang menjadi dasar bahwa KUU Babadan, KUU Sugeng melaksanakan lelang di 30 September itu, pertama saya ulang secara aturan, Pak. Yang kedua kaitan dengan serah terima pertanggungjawaban tidak pernah dilakukan dan saya tidak pernah tahu kaitan bahwa itu adalah ada lelang, nilainya berapa, angkanya berapa. Kemudian kami laksanakan lelang. Lelang kami juga saya bertanggung jawab, Pak, karena berdasarkan Perbuk 29.3 tahun 2018 itu mengatur, Pak, bahwa hasil sewa pokok dimasukkan ke dalam APBD tahun berjalan. Artinya hasil lelang sing sampeyan duitnya dikumpulkan dimanjingan ke rekening desa, pertanggungjawabannya muncul di APBD. APBD itu apa, Pak? Kitab suci isinya kaitan dengan penggunaan nanti. Kitab suci wong desa itu APBD. Kitab suci wong Islam Al-Quran. Kitab suci wong Islam Injil. Taurat 30. Dan kitab suci wong desa APBD. Pada saat itu Pak UPJ lelang tanggal 14 Maret tahun 2021 karena uang itu harus dimasukkan APBD perubahan tahun 2021. Maka pihak pemerintah PJ pada saat itu membuat APBD perubahan di tanggal 1 April tahun 2021. Ini kan persoalan, perubahan dibuat di awal. Dari April sampai Desember ini masih banyak, Pak, bagaimana pengurangan dan penambahan anggaran. Bayangkan, saya jelaskan dulu, ini penting, Pak. Ini kan kaitan dengan isi lapangan, ini penting. Itu perjalanannya jelas, Pak, bahwa dari April sampai Desember itu harus ada pemasukan dan penambahan dan pengurangan kita tidak tahu. Faktanya ada, Pak. Bagaimana kita buat APBD sekali? Karena secara aturan APBD dibuat satu kali dalam 1 tahun anggaran. Ini harus jelas. Ini saya kenapa saya banyak penjelasan ini? Karena informasi di luar ini berseliweran macam-macam. Nah, terbukti dengan itu. Maka kembali pada pelaksanaan saya 30 September saya buat APBD perubahan, Pak. Saya bertanggung jawab karena amanat Perbuknya harus dimasukkan APBD perubahan. Angka 521.200.000 itu saya masukkan ke APBD perubahan tahun 2021.
Hasil lelangnya, angka hasil lelangnya. Saya 21 dulu perubahan kan, nanti Bapak belum meminta perubahan APBD 21 saya Pak. Nanti barangkali diminta, silakan Pak. Jadi, ya. Nanti dulu Pak, ini saya ingin dulu, ini penting Pak, mumpung ada rekan-rekan media. Saya masukkan ke dalam APBD perubahan tahun 2021 hasil lelang saya. Tapi uang itu tidak dibelanjakan Pak, orang Indo. Saya kemudian di APBD 2022 murni saya buat Pak. Hasil lelang 2021 saya masukkan ke APBD murni tahun 2022 sebagai silpa. Sisa lebih penggunaan anggaran dan peruntukannya bengkok untuk tambahan penghasilan KUU dan PAMO, titisan untuk pembangunan. Uang yang hasil lelang kemarin kami lakukan itu sudah diserap di tahun 2022 Pak. Itu sudah digunakan. Nah ini supaya singkat Pak, supaya apa? Kembali pada persoalan ini Pak. Kaitan dengan rekomendasi, kembali ke rekomendasi. Pertama, upah badan. Tadi alasan yang saya sampaikan itu berdasarkan progres yang sebenarnya Pak. Walaupun tetap hasil LHA-nya tidak sesuai yang kami harapkan. Tadi Pak Ditari dari Inspektorat juga sempat saya menyebut, saya masukkan ke APBD tahun 2021, katanya bukan di 2022 saya masuknya. Saya jawab tidak Pak. Uang itu sudah saya masukkan di 2021 APBD perubahan tahun 2021. Tapi tidak diserap, tidak digunakan, orang diinggoin tahun 2022 dengan mengacu pada perubahan APBD, mengacu pada APBD murni tahun 2022. Nah ini kembali kepada rekomendasi. Rekomendasi pertama, Bapak Badan menyerahkan hasil lelang sewa sebesar 521.200.000 kepada para penggarapnya saya sendiri Pak. Ya, penggarapnya saya. Di tanggal 30 September itu pelaksanaan lelang terbuka tidak terjadi, bukan tidak terjadi, tidak sesuai dengan harapan karena tidak ada yang mendaftar Pak. Sehingga dikembalikan lagi ke desa, tapi proses lelang terbuka kami lakukan. Sehubungan Bapak tidak mendaftar, hadir sih hadir, tapi tidak mendaftar. Kemudian ditutup oleh panitia dan diserahkan ke kami Pak, sebagai pemerintah desa. Nah, pada saat setelah penutupan, kami sampaikan ke hadapan Bapak Ibu sekalian, silakan, ini belum dilelang Pak, maksudnya durung payu, belum laku. Barangkali Bapak Ibu yang mau menggarap, silakan datang ke desa temui saya. Kemudian bapak-bapak itu hadir, saya tidak kasih undangan untuk hadir ke saya Pak. Karena pertama lelang terbuka dilakukan, dan saya sampaikan di saat proses lelang terbuka. Kemudian bapak pada hadir ke saya sendiri. Pak KUU menggarap, oke. Setelah bla bla bla, karena aturannya kan Pak, yang namanya lelang itu harus ada kenaikan maksimal 10% tiap tahun. Setidaknya sama dengan harga sebelumnya kalau tidak ada kenaikan. Nah Bapak kemudian bersedia membayarlah kepada kami pemerintah desa. Pada saat pembayaran ada permohonan dari Bapak sekalian, Pak KUU tolong kalau boleh bayarnya separuh dingin Pak. Karena apa? Kalau saya bayar untuk sewa lelang semua, tidak ada ongkos untuk garap. Nah disinilah kalau saya ngomong itu urusan Anda, terserah. Anda sewa bayar, mau modalnya dari mana mangga. Tapi karena saya KUU melihat kondisi masyarakat pada saat itu dalam kondisi yang agak itu, saya beri kesempatan, silakan dibayar sekarang separuh atau nanti dilunasi di setelah panen. Panennya itu bulan Maret atau April 2022. Pelunasan di bulan April Pak, Bapak Ibu sekalian. Kita yakin Bapak ini memahami. Kita dimutangi Pak. Sampai dalam utang ini bangkuten, jaminannya tidak. Jaminannya apa? Bunganya tidak. Utang ibu bapak dari Sugeng, lama jaminan kesungguh baik bagus. Tapi dalam kondisi ini terpicu oleh hal-hal yang lain, nggak apa-apa. Jadi yang niatnya kita mau melihat kebijakan saya, melihat kondisi masyarakat, bahwa saya sedikit membantu mengupai duit bagi bisa sampai kebijakan. Tapi kalau kondisi akhirnya begini, ya nanti saya sesuai dengan aturan kerjanya Pak. Aturan itu sakit Pak. Orang bisa dianyam aturan. Bahkan kebijakan itu menyalahi aturan. Nah KUU itu harus menjalankan sesuai dengan aturan, tetap juga memperhatikan dan memberikan kebijakan kepada masyarakatnya.
Itu. Jadi kembali kepada rekomendasi. KUU Babadan Sugeng Sari Suwanto mengembalikan hasil sewa penggarap kepada penggarapnya dengan total jumlah 521.200 diserahkan kepada penggarapnya. Rekomendasi kedua, para penggarap KUU Sugeng yang menerima pengembalian dari KUU Sugeng agar menyerahkan kepada pemenang lelang jalur PJ dengan angka total 487.700. Jadi sampai enggak, dan kemarin sudah dilakukan pengembalian, seluruhnya sudah saya kembalikan. Dan ini terdokumentasikan semua, Pak. Dari mulai pernyataan kwitansi pengembalian dan termasuk dokumen penerimaan pengembalian. Ini sudah saya berikan sesuai dengan rujukan ke inspektorat, sudah saya serahkan. Inspektorat, Bupati, DPMD, dan camat sekaligus BPD. Kaitan pengembalian saya sudah dilakukan. Karena apa? Berdasarkan LHA, sampai dengan 60 hari sejak diterimanya LHA ini harus diselesaikan. Dan alhamdulillah saya menyelesaikan tanggal 7 bulan Maret tahun 2021, dan tadi masuk ke inspektorat tanggal 9 jam 13.45. Karena apa? 60 harinya sejak diterima, Pak. Saya menerima LHA tanggal 9 Maret 2021. Genap 2 bulan, 60 hari, belum 60 hari lah. Selesai. Ini sudah saya lakukan. Berarti tugas saya terkait dengan rekomendasi yang pertama sudah saya laksanakan, Pak. Sudah saya laksanakan. Tinggal poin yang ketiga, rekomendasinya itu DPMD, camat, dan UU agar memfasilitasi kaitan pengembalian dari penggarap ke pemenang lelang. Kita ikuti, Pak. Kita taat aturan. Dari awal juga saya ikuti aturan. Alhamdulillah saya dibimbing oleh Pak Camat Sidak terkait dengan realisasi ini. Pak UU itu dadakan, Pak. Pak Camat tadi malam, mohon maaf, barangkali undangannya dadakan. Karena Pak Camat sendiri yang mengatakan surat, Pak. Mohon maaf, bukan stafnya Pak Camat. Pak Camat sendiri jam 6:30 durung balik menggawe, Pak. Masih harus seragam coklat. Terima kasih Pak Camat, walaupun mohon maaf barangkali saya kurang sopan, karena yang mengatakan langsung Pak Jokowi ngirim Ridwan Kamil, kan orang pantas sebenarnya. Tapi ya begitulah abdi masyarakat barangkali ya Pak Camat. Itu diserahkan kepada saya. Pak Guru, saya sudah membuat surat undangan kepada penggarap dan pemenang lelang. Tolong distribusikan. Nah, sehubungan terkait bengi, meski itu betul-betul bengi, Pak. Maka pagi-pagi agak siang kami distribusikan surat tersebut. Dan surat ini saya tugaskan melalui Mangun Desa, terdokumentasikan semua, Pak. Tersampaikan semua. Kenapa? Satu, ada tanda tangan penerima. Yang kedua, ada foto penerima. Mas Sarda diterima undangan, nggak ada fotonya saya. Kita hati-hati, Pak. Artinya yang saya undang itu semua hadirkan semua, kayak saya diundang, saya undang, semua saya undang. Artinya tidak ada yang terlewatkan, Pak, kaitan dengan undangan. Clear. Nah, di hari ini saya menjalankan rekomendasi yang ketiga dari inspektorat, yaitu memfasilitasi. Dari mulai distribusi surat, berarti fasilitas. Saya sudah memfasilitasi Bapak Ibu sekalian, undangi kami, baik penggarap maupun pemenang lelang. Kemudian saya hadir di sini juga memfasilitasi kaitan dengan rekomendasi poin 3. Nah, tadi menyambung pada pertanyaan masyarakat tadi, bahwasanya apakah ada jaminan kalau uang garapan yang sudah diterima oleh para penggarap ini kemudian diserahkan kepada pemenang lelang, apakah ada jaminan tidak ditagih lagi? Kan itu pertanyaan tadi. Saya jawab, Pak, saya bukan ngeyel-ngeyel, tapi insya Allah saya ikut dengan rekomendasi. Ini kan sama, Pak, fungsinya dalam rangka pembinaan. Rekomendasinya tadi ada 2, KUU Sugeng, KUU Babadan mengembalikan kepada penggarapnya dengan nilai 521.200. Kemudian para penggarapnya
menyerahkan kepada 487.700 hasil LPG. Ini tidak ada rekomendasi lain Pak terkait dengan poin yang paling pokok nih. Balik-balikkan duit. Sugeng balik-balikkan duit di pengarap balik duit di pemenang LPG 400. Berarti kan harus disetori apa Pak? Lalu terjadi nih. Jika tinggal yang keduanya menyerahkan ke pemenang lelang nih. Kalau uang itu sudah diserahkan ke pemenang lelang, berarti pemenang lelang PC itu sudah mendapatkan haknya. Orang di garapan harus oleh duit. Ya Pak, oleh duit 487.700. Kan selesai berarti. Muspragat ini Pak rekomendasi. Lama mau selesai. Nah tinggal saya sempat di forum juga menanyakan ke Bapak Ibu sekalian. Ini kan selesai Pak. Tinggal saya cuma nanya Pak, kaitan dengan hak pengembalian uang sudah dilakukan. Saya tanya hak garapan. Karena sawahnya sudah digarap sampean. Sudah digarap dan faktanya sampean kita yakin merasa garap. Walaupun saya jujur saja buat saja. Saya sudah buat SIM ke situ, kwitansi ke situ, ternyata untuk garapannya ke yang lain tanpa izin dari saya, tanpa konfirmasi dari saya, urut-urutan KPDW. Dan itu bisa saya proses Pak. Kan terjadi di Bapak Ibu. Dulu dolanan Pak, dulu KPDW. Bapak Ibu dipaisi kok mengenai umat Bahono. Diterima sih yang genai kono, mau yang dikenai itu rumah kasih dikenai. Kan nggak boleh. Itu harus sesuai dengan surat izin menggarap, lokasinya, luasannya, karena nilainya juga berbeda. Nah tadi kaitan dengan saya kan menanyakan digarap dulu. Bahkan digarap kan berarti ada kewajiban yang harus dilakukan karena ini bukan tanah milik pribadi, tanah aset desa yang mana hasilnya untuk kesejahteraan pemerintah desa dan masyarakat. Kaitan itu menjadi hak saya pribadi nantinya Pak. Saya tetap akan mengejar kaitan dengan garapan, yaitu penilaian Bapak Ibu sekalian mangga. Yang jelas saya akan tetap mengejar, saya sebagai Ibu Badan akan mengejar kaitan dengan hasil sewa garapannya Pak. Karena Bapak sudah menggarap. Kalau artinya saya hanya menuntut kesadaran Bapak Ibu sekalian. Ini pribadi terpisah, setelah ini kan udah Pak. Setelah tadi bagi-bagi uangnya selesai, ini ke pribadi saya sendiri nantinya ke depan. Saya akan tagih dengan cara yang hak saya. Mungkin Bapak Ibu sekalian tadi karena pengen dibantu oleh kuasa hukum sehingga masuk ke wilayah sini, maka termasuk saya pun bisa Pak. Saya juga sebagai warga negara punya hak hukum dan punya upaya. Maksud saya nanti kalau saya berupaya aja sampai ngomong tegang-tegang boleh Pak. Saya berupaya. Yang jelas saya turuti perintahnya untuk mengembalikan. Saya turuti pengembalian senilai 521.200. Setelah itu uangnya karena sudah digarap berarti kan uangnya dibalikan, uangnya dikembalikan berarti kan sudah tidak ada kaitan. Masalahnya sudah digarap. Nah itu Pak, ini menjadi hak pribadi. Silakan menjadi pertimbangan Bapak sendiri. Ini hak saya, nggak bisa diperdebatkan Pak. Yang bukan ibu soal mengedit terserah. Yang penting saya akan kejar uang itu. Dengan cara apa? Saya punya hak hukum. Dan tentunya saya akan lakukan itu. Jadi singkatnya, saya tetap akan melaksanakan rekomendasi poin 1 dan poin 3 ini memfasilitasi nanti tetap dijalankan ke depan. Tinggal apa yang ditanyakan oleh masyarakat tadi, saya jawab, saya akan tagih uang garapan itu. Terlepas nantinya bisa dan tidak bisa, upaya saya. Itu barangkali Pak Camat, mohon maaf, saya akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.